Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'du. Sahabat Santri RB, ketemu lagi dengan channel saya Santri RB. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji fikih kita masih di bab sholat. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang waktunya mengikuti dari sholat fardu 5 kali dalam sehari. Nah, ada berapa jumlah sholat rawatibnya dan bilangan rakaatnya itu berapa saja, itu yang akan kita bahas. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma sunanut tabi'atu lil faraidi. Sunnah-sunnah apa saja atau sholat sunnah apa saja yang mengikuti dari sholat wajib atau biasa kita sebut dengan istilah sholat sunnah rawatib. Nah, sunnah-sunnah yang mengikuti sholat wajib ataupun sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib itu yang pertama yaitu rokngatani qabla sholatil subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, jadi biasa kita sebut dengan istilah sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi subuh itu diikuti dengan 2 rakaat sholat sunnah, akan tetapi waktunya yaitu sebelum sholat subuh dan tidak ada sholat ba'diyahnya atau tidak ada sholat rawatib yang waktunya setelah sholat subuh. Jadi hanya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu wa arba'un dan 4 rakaat qabla sholati zuhri, sebelum sholat zuhur. Jadi sholat sunnah qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Itu dilakukan dengan 2 kali salaman atau 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Jadi 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Itu ada qobliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam. Kemudian wa arba'un dan 4 rakaat ba'daha, setelahnya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur dengan 2 kali salam, 2 kali salam. Jadi sebelum melaksanakan sholat zuhur itu ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dengan 2 kali salam, dan setelahnya juga 4 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wa arba'un qabla sholatil asri, wa arba'un dan 4 rakaat qabla sebelum sholatil asri, sholat asar. Sebelum sholat asar ada juga sholat sunnah rawatib 4 rakaat dengan 2 kali salam, yaitu sebelum sholat asar. Akan tetapi ba'daha tidak ada, setelahnya tidak ada. Maka tidak perlu setelah sholat asar kita sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, karena memang tidak ada tuntunannya dan itu juga bisa haram. Nah, jatuhnya juga haram, termasuk subuh tadi haram. Jadi nanti akan ketemu dengan pembahasan lain yaitu waktu yahrumus sholah, waktu yang diharamkan sholat. Akan tetapi dalam kitab lain, mohon maaf, di juz 3-nya atau juz 4-nya mengatakan itu makruh. Kenapa bisa demikian? Ya, wallahu alam seperti apa. Kalau menurut analogi saya secara pribadi, kenapa di fikih juz 2 ini disebut haram? Karena memang di sini untuk pengetahuan dasarnya. Kenapa di mabadi fikih juz 4 itu sudah mengatakan di sana makruh, tidak haram lagi? Karena memang terjadi kalau ada sholat li sababin, dengan sabab, maka boleh melaksanakan sholat ba'da subuh ataupun ba'da asar. Seperti contoh sholat jenazah, itu kan dia tidak terikat oleh waktu apapun, walaupun setelah sholat asar kita boleh melakukan sholat jenazah. Makanya ketika di
tingkat dasar ini menggunakan mabhati fikih juz tsani, maka di sini disebutkan yahrum, tapi nanti di mabhati fikih juz salis dan juz rabi itu dikatakan makruh. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan tentang sholat rawatib yang sekarang, yang selanjutnya yaitu roknatani, 2 rakaat qabla sholatil maghrib. 2 rakaat sebelum sholat maghrib itu juga ada sholat sunnah rawatibnya. Kemudian warokatani ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Jadi kalau maghrib itu rawatibnya 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat 2 salam, setelahnya juga 2 rakaat 1 kali salam. Jadi 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian qoblal isya'i waroknatani, dan 2 rakaat qobla sholatil isya, 2 rakaat sebelum sholat isya itu juga ada sholat sunnah rawatib. Kemudian waroknatani ba'daha, dan setelahnya itu juga ada sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Kemudian diakhiri wasummal witri, kemudian melakukan sholat witir. Nah, jumlah sholat witir itu berapa rakaat? Sholat witir itu yang asli ya, yang asli itu 1 rakaat. Ya, namanya witir. Witir itu artinya ganjil. Jadi witir itu hanya 1 rakaat. Kalau yang biasanya sholat witir ketika Ramadan melakukan 2 rakaat kemudian ditambah 1 rakaat, itu yang 2 rakaat bukan sholat witir, itu adalah sholat sunnah mutlak, gitu aja. Jadi niatnya harus dirubah, yaitu sholli sunnata lillahi rokatani lillahi ta'ala. Jadi usolli sunata rokataini lillahi ta'ala. Kemudian baru ketika witir sholli sunata rokatal witri, baru witir 1 rakaat. Nah, terkait dengan rawatib ini memang sudah ada aturan dari sana, di kitab-kitab fikih juga sudah disebutkan seperti itu. Jadi jangan pernah menambah jumlah sholat sunnah rawatib. Misal di sholat subuh yang ada hanya qobliyahnya, maka ba'diyahnya tidak perlu kita melakukan sholat ba'diyah karena memang tidak ada, dan itu diharamkan kalau memang niat kita untuk rawatib, karena sholat ba'diyah subuh itu tidak ada. Tapi kalau menggunakan waktu habis subuh itu menggunakan karena ada sebab lain, mungkin sholat jenazah atau mungkin sholat tahiyatul masjid, kita keluar kemudian masuk masjid kemudian sholat, itu boleh karena ada sebabnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah asar, karena saya pernah menjumpai entah orang ini tidak paham atau mungkin baru belajar Islam atau mungkin lagi semangat-semangatnya sholat. Jadi setelah sholat subuh dia sholat sunnah, padahal orang lain tidak ada yang melakukan. Karena mungkin ya pemahaman kita perlu kita kasih tahu orang itu bahwa setelah sholat subuh itu tidak ada ba'diyah subuh seperti sholat zuhur ataupun maghrib ataupun sholat isya. Nah, ketika zuhur itu sebenarnya yang sering dilakukan orang hanya 2 rakaat setelahnya dan 2 rakaat sebelumnya. Tapi sebenarnya itu bisa 4 rakaat dan 4 rakaat sudah, dan sebelumnya 4 rakaat 4 rakaat. Karena tapi ketika melakukan 2 rakaat gimana hukumnya? Ya boleh saja daripada tidak sama sekali. Kalau pemikiran kita seperti itu aja, kita berhusnuzon kepada orang yang beribadah kan. Tapi ketika kita melihat ada kesalahan dari yang melakukan ibadah, kita berikan keterangan yang baik, kita berikan pemahaman agar mereka bisa mengerti, dan kalau memang itu salah ya kita tunjukkan yang benar itu seperti apa. Jadi ini untuk pelajaran fikih atau ngaji fikih kita kali ini terkait dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti dari sholat fardu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.